Selamat malam sejahtera, Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Mari membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dalam kitab 2 Tawarik, pasalnya yang ke-35 dan 36. Mari kita siapkan Alkitab kita satu dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa di surga untuk semua berkat-berkat Tuhan yang terindah. Kami boleh merasakan penyertaan-Mu dari pagi hari hingga malam ini. Sebelum kami tidur malam, kami akan membaca Alkitab. Karuniakan kepada kami semua kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami, menguatkan tubuh kami, sehingga kami fokus dalam pembacaan Alkitab. Kami serahkan dan alaskan doa ini hanya di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami berdoa. Amin. Kitab 2 Tawarik pasal 35. Kemudian Yosia merayakan Paskah bagi Tuhan di Yerusalem. Domba Paskah disembelih pada tanggal 14 bulan yang pertama. Ia menetapkan tugas para imam dan mendorong mereka menunaikan tugas jabatannya dalam rumah Tuhan. Berkatalah ia kepada orang-orang Lewi yang adalah pengajar seluruh Israel dan orang-orang kudus Tuhan. Tempatkanlah tabut kudus itu di dalam rumah yang telah didirikan Salomo bin Daud, Raja Israel. Tidak usah lagi kamu mengusungnya. Sekarang layanilah Tuhan Allahmu dan Israel umatnya. Bersiaplah menurut puak-puakmu dan menurut rombonganmu sebagaimana yang dituliskan Daud, Raja Israel, dan Salomo anaknya. Berdirilah di halaman tempat kudus menurut golongan puak saudara-saudaramu yang lain, yakni kaum awam dengan satu rombongan puak orang Lewi untuk tiap golongan saudara-saudaramu itu. Sembelihlah domba Paskah, kuduskanlah dirimu, dan adakanlah persiapan bagi saudara-saudaramu supaya dilakukan apa yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Yosia menyumbangkan kepada kaum awam sejumlah 30.000 ekor kambing domba, yakni domba-domba dan kambing-kambing jantan yang muda, semuanya sebagai korban Paskah bagi semua orang yang hadir. Selain itu disumbangkannya 3.000 ekor lembu, semuanya itu dari harta milik raja. Juga para panglimanya memberi sumbangan sukarela kepada rakyat, para imam, dan orang-orang Lewi, kemudian Hilkia, Zakaria, dan Yehiel. Para pemuka rumah Allah memberi kepada para imam 2.600 ekor kambing domba sebagai korban Paskah, dan selain itu 300 ekor lembu. Lalu Konanya dan kedua saudaranya Semaya dan Netaneel serta Hasabya, Yeiel, dan Yozabat, para pemimpin orang-orang Lewi, menyumbangkan kepada orang-orang Lewi 5.000 ekor kambing domba sebagai korban Paskah, dan selain itu 500 ekor lembu. Setelah upacara ibadah disiapkan, berdirilah para imam pada tempatnya dan orang-orang Lewi menurut rombongannya sesuai dengan perintah raja. Maka disembelihlah domba Paskah, dan para imam menyiramkan darah yang mereka terima dari orang-orang Lewi, sedang orang-orang Lewi menguliti domba itu. Tetapi mereka memisahkan korban bakaran untuk diserahkan kepada kaum awam menurut golongan puak mereka, supaya dipersembahkan kepada Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Musa. Demikian pula dilakukan mereka dengan lembu-lembu. Kemudian mereka memasak domba Paskah di atas api sesuai dengan peraturan, sedang persembahan-persembahan kudus mereka masak dalam kuali, belanga, dan pinggang, lalu membawanya cepat-cepat kepada segenap kaum awam. Kemudian mereka menyediakannya bagi dirinya dan bagi para imam, karena para imam yakni anak-anak Harun sampai malam hari sibuk mempersembahkan korban bakaran dan segala lemak. Oleh sebab itu, orang-orang Lewi menyediakannya bagi dirinya dan bagi para imam yakni anak-anak Harun. Para penyanyi yakni Bani Asaf ada pada tempat mereka sesuai dengan perintah Daud. Asaf, Heman, dan Yudutun, pelihat raja itu. Juga para penunggu pintu gerbang ada pada tiap-tiap pintu gerbang. Mereka tidak usah meninggalkan tugas mereka, karena saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi, menyediakannya untuk mereka. Demikianlah seluruh upacara ibadah bagi Tuhan disiapkan pada hari itu untuk merayakan Paskah.
dan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah Tuhan sesuai dengan perintah Raja Yosia. Pada waktu itu, orang Israel yang hadir di situ merayakan Paskah dan hari raya roti tidak beragi selama 7 hari. Paskah semacam itu tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak Nabi Samuel. Seorang pun di antara raja-raja orang Israel tidak pernah merayakan Paskah seperti yang dirayakan Yosia dengan para imam dan orang-orang Lewi dan seluruh orang Yehuda dan Israel yang dapat hadir dan dengan penduduk Yerusalem. Paskah itu dirayakan pada tahun ke-18 pemerintahan Yosia. Kemudian daripada semua itu, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko Raja Mesir hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapinya. Ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku, Raja Yehuda? Saat itu aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya." Tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megido. Maka pemanah-pemanah menembaki Raja Yosia, dan raja berseru kepada orang-orangnya, "Bawa aku dari sini, karena aku luka parah." Orang-orangnya mengangkatnya dari keretanya, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangannya, lalu membawanya ke Yerusalem. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Yeremia membuat satu syair ratapan mengenai Yosia, dan sampai sekarang ini semua penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan menyanyikan syair-syair ratapan mengenai Yosia, dan mereka jadikan itu suatu kebiasaan di Israel. Semuanya itu tertulis dalam syair-syair ratapan. Selebihnya dari riwayat Yosia dan perbuatan-perbuatannya yang saleh yang sesuai dengan yang ada tertulis dalam Taurat Tuhan, yakni riwayatnya dari awal sampai akhir. Sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. 2 Tawarik pasal 36. Rakyat negeri menjemput Yoahas anak Yosia, mengangkat dia menjadi raja di Yerusalem, menggantikan ayahnya. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja. 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Raja Mesir memecatnya dari pemerintahannya di Yerusalem dan mendenda negeri itu 100 talenta perak dan 1 talenta emas. Kemudian Raja Mesir mengangkat Elyakim, saudara Yoahas, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem, dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas, saudaranya itu, ditawan oleh Neko dan dibawa ke Mesir. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya. Nebukadnezar Raja Babel maju melawan dia, membelenggu dengan rantai tembaga untuk membawanya ke Babel. Juga beberapa perkakas rumah Tuhan dibawa Nebukadnezar ke Babel dan ditempatkan di istananya di Babel. Selebihnya dari riwayat Yoyakim, segala kekejian yang dilakukannya dan kesalahan yang ada padanya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Maka Yoyakin anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan 10 hari lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Pada pergantian tahun, Raja Nebukadnezar menyuruh membawa dia ke Babel beserta perkakas-perkakas yang indah-indah dari rumah Tuhan. Dan Zedekia, saudara ayah Yoyakin, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat
berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Namun Tuhan Allah, nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdi melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan, semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan yang kecil serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja dan harta benda para panglimanya, semuanya dibawa ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem dan membakar segala puri di dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan luput dari pedang diangkutnya ke Babel, dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, sehingga genaplah 70 tahun. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman Tuhan, firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu yang termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan. Malam menjadi bagian bagi kami semua untuk memasuki istirahat malam. Tuhan lindungi dan Tuhan akan jaga kami sepanjang istirahat malam kami. Besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang segar untuk kami kembali berkarya seturut dengan panggilan dan pengutusan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat GPIB Sejahtera di Jakarta, tiap pribadi, tiap keluarga. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ampunkan dosa kami ya Bapa. Kami mau serahkan doa kami malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara.